Mirjani menjalani sidang ya kan Bang. Terus dia merasa gugatan dari orangnya yang menyatakan kalau dia memeras Bukan gugatan, laporan dari dakwaan, pembacaan dakwaan, Ya, pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum bilang kalau dia itu melakukan pemerasan. Tapi Nikita Mirjani sendiri merasa apa yang dibacakan dari jaksa penuntut umum itu adalah halusinasi. Gitu. Artinya dibantah lah ya. Iya, karena banyak yang tidak benar. Nah, dia melakukan eksepsi ke depannya. Apa itu jalan dari Nikita Mirjani itu sebenar atau gimana Bang? Saya pikir Nikita Mirjani memang mesti melakukan perlawanan hukum ya. Kalau dakwaan jaksa ya itu memang dianggap tidak benar, ya Nikita harus melakukan perlawanan ya, dia dengan melakukan eksepsi pembelaan dirinya ya. Dia kan statusnya terdakwa sekarang nih, nggak main-main nih. Nah, jadi jaksa jangan melihat semata-mata kalau Nikita itu melakukan ataupun ancaman melakukan pemerasan kepada Reza Gledis. Maka tempo hari saya bilang, gimana hasil dari pemeriksaan penyidik terhadap Reza Gledis? Apakah di skincare-nya itu ada hal-hal yang dapat membahayakan pasien? Nah, ini yang memang tempo hari belum terjawab ya. Artinya kita nggak dapat publisnya dari kepolisian kan. Taunya Nikita melakukan pemerasan, sudah menerima transferan 2 miliar dan ada lagi 2 miliar itu dipakai dengan TPPU, tindakan pencucian uang. Yang mana ya? Rumah yang mana? Karena ada rumah baru sudah di DP. Nah, ini semua nanti Nikita dengan kuasa hukumnya harus berani membongkar itu. Ada apa dengan Reza Gledis? Si Reza Gledis sampai berani melaporkan Nikita. Padahal sudah deal tempo hari karena memang di dalam skincare itu ada hal-hal yang memang membahayakan pasien untuk sekian tahun ke depan kalau itu dipakai. Nah, Nikita Mirjani juga katanya menitip pesan untuk Prabowo kalau untuk presiden untuk lebih teliti lagi dalam melihat terbuka untuk melihat usaha-usaha skincare ini. Benar nggak sih Bang? Apakah dari Nikita Mirjani ini bisa memblow up gitu banyak sembarangan orang buka skincare? Yang ini skincare itu kan ada Badan POM ya, kan itu diawasi oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Badan POM ya. Nah, sekarang Badan POM itu seperti apa melihat isi dari skincare itu ya? Nah, jadi nggak usah bawa-bawa presiden dulu lah. Artinya semua sekarang kan sudah ada media sosial, sudah ada YouTube, artinya sudah keterbukaan. Artinya wartawan pun bisa membuka ini semua, media bisa membuka ini semua. Ada apa dengan Reza Gledis dan kenapa musuh korbannya itu si Nikita Mirjani gitu. Nah, kalau dia tadi di pengadilan dia marah besar ya, artinya dia akan melakukan eksepsi. Saya pikir itu harus ya untuk mencari kebenaran ya. Jadi tidak semata-mata kalau laporan si Reza Gledis itu benar, sekalipun dia sudah diwakilkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, Bang, walaupun ya Bang, bukti rekaman itu udah menyebar kemana-mana, kenapa Nikita Mirjani bisa membantah kalau dia tidak melakukan itu? Nah, itu yang memang netizen mesti tahu, publik itu mesti tahu ya. Artinya kan ini kan cuman semata-mata pemerasannya aja yang ditampilkan. Tetapi kenapa sih Nikita bisa memeras Reza Gledis? Artinya kan ada yang tidak beres di sini. Apa? Dia tahu selanya gitu ya Bang? Iya dong. Ya, artinya apa yang tidak beres ini yang netizen dan warga masyarakat mesti diinformasikan gitu. Jadi tidak berasumsi berat sebelah seolah-olah Nikita memeras ya. Reza Gledis benar dalam skincare-nya. Nah, ini apa ada janji-janji apa
apa ada hubungan apa di antara bisnis ini. Ini kan ceritanya mau bisnis skincare, tapi ternyata berbuntut kok jadi si Reza Gladys katanya diperas dan sudah ditransfer 2M. Nah, masuk itu lagi oleh JPU ke TPPU. Nah, yang mana, bagaimana? Nah, ini netizen mesti dikasih informasi supaya tidak berat sebelah dalam menilai Nikita Mirzani. Saya nggak bilang Nikita Mirzani ya, tetapi saya menaruh keprihatinan apa yang dialami Nikita Mirzani pada saat memang dia harus berhadapan dengan pihak JPU ketika ada laporan dari Reza Gladys. Bang, Nikita Mirzani itu kan kembali gugat Reza Gladys terkait uang prestasi. Ya, kan? Andai kata ternyata Nikita Mirzani menang di gugatan dia ke Reza Gladys, apakah dia bakalan lolos dari kasus pemerasan ini, Bang? Nah, sebenarnya mesti kasus perdatanya dulu diutamakan baru pidana ya. Tetapi ini saya nggak ngerti, makanya kok pidananya jalan dan kapan kasus gugatan perdatanya itu kalau memang kalau bicara wan prestasi itu kan bicara gugatan perdata. Kapan gugatan perdatanya ini jalan? Nah, di surat edaran Mahkamah Agung itu kalau ada kasus pidana dan ada kasus perdata, maka kasus perdatanya dulu yang diutamakan. Baru kasus perdata ini putusannya bisa dilihat apakah masuk ranah pidana atau memang kasus ini murni perdata. Nah, jadi nggak seperti ini kan kita simpang siur nih. Masyarakat netizen juga kurang informasi dari penyidik. Nah, makanya wan prestasinya apa, dealnya apa, nah sampai terjadi pemerasan dari Nikita kepada Reza Gladys. Bang, kalau dari sudut pandang Abang kuasa hukum, mungkin ada nggak sih hal yang belum dikeluarkan dari Nikita Mirzani sampai dia berani, maksudnya ada bukti-bukti lain mengapa dia melakukan itu? Nggak ada, kalau Nikita menyembunyikan sesuatu, ya Nikita kan mengalami udah sekian lama di dalam penjara. Ngapain? Kalau mau buka dari awal, buka-bukaan kan begitu. Ngapain di kemudian hari? Memang itu senjata pamungkas? Tidak lah. Tetapi itu justru kalau ada yang disembunyikan oleh Nikita, itu kerugian kita sendiri, ya. Dan penasihat hukum juga mesti mengetahui ini semua dan mengorek apa sebenarnya yang terjadi dari Nikita ini sehingga Nikita menjadi korban dari laporannya Reza Gladys. Bang, sedikit menyampingkan nih Bang, tadi kan selesai sidang Nikita Mirzani sempat ngamuk ibaratnya Bang sama pengawas karena dia merasa dihalang-halangi untuk berbicara dengan rekan media. Apakah itu haknya Nikita Mirzani bisa atau mungkin dia hanya bisa berbicara di pengadilan? Enggak, Nikita ketika dia dari ruang sidang mau kembali ke rutan ya dengan dikawal oleh petugas dari kejaksaan, saya pikir Nikita bisa punya hak untuk bicara kepada media ya. Dan itu tidak mempengaruhi persidangan, itu hak dari Nikita sendiri untuk itu ya disampaikan kepada media seperti apa, bagaimana dan mau apa. Kan ini tidak, karena kan sidangnya tetap sidang terbuka, cuman kan media tidak bisa komunikasi di dalam ruang sidang. Begitu Nikita keluar sidang bisa, atau di dalam sel kita bisa diinterview oleh media. Gitu. Nah sebenarnya media juga punya hak untuk meminta kepada JPU mau bicara dengan Nikita. Sebagai pakar hukum, Abang melihat kasusnya Nikita Mirzani ini baiknya seperti apa sih Bang? Saya sebagai praktisi hukum ya, saya prihatin, kasihan ya melihat Nikita ya, hanya gara-gara skincare akhirnya dia mesti mendekam ya di penjara ya. Padahal Nikita ini juga kalau kita bilang juga punya jasa loh, bukan tidak. Dia ini figur publik ya, publik figur lah. Ketika dulu kasusnya dengan Habib Rizik, dia yang berani maki-maki Habib Rizik. Yang lain mana berani? Enggak kan, sesudah itu baru Habib Rizik dibekukan organisasinya, FPI-nya. Nah ini sini juga, ini kita juga punya peran gitu. Tapi jangan lihat semata-mata kesalahannya, tapi ini orang kita kan juga kalau dia tahanan luar
dia kan tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengganggu persidangan segala macam. Nah ini terlalu berlebihan lah kalau kita akhirnya mesti mendekam dan harus berangkat ke pengadilan itu dari rutan. Pesannya mungkin Bang untuk Nikita Mirzani? Ya, saya pikir kita tetap semangat ya, semangat, jiwa besar dan tidak usah merasa malu ya. Artinya semua ini sudah terlanjur, tetapi bukan keinginan kita, nah, tetapi nanti bongkar semua apa yang memang masih tersimpan di dalam hatinya, buka semua ya, karena pengacaranya juga akan membuka itu. Nah, jadi saya mendoakan supaya perkara ini selesai dan kita bisa dibebaskan ya.